Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ahmad hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Lelahkah Ya. dorong gerobak Ya, dagangannya? ya mau nggak mau ya biasa begini. Orang saya mah biasa jadi ini Tiap hari tiap hari sendiri sendiri ya, sendirian. menyiapkan gerobak, gorengan, terus adonannya Iya. sendiri juga. Sendiri ya. Bikin sendiri misalnya. Tuh, Sekarang umur berapa Pak? umur saya 65. 65. Ya, Kurang lebih ya bangsa paling lebih lah sedikit. dibelinya 15 tahun. Iya. Lebih 15 tahun Apanya? umurnya. Umurnya. Pak Ahmad, Ya. ini kan ada cerita yang luar biasa unik bagi kita. Pastinya akan menginspirasi banyak umat. Iya. Sebab di usia senja masih dorong gerobak, Iya. jualan kue pancong. Iya. Nah, Dari tahun berapa Pak? saya masuk ke sini dari tahun 80-an. Dari sebelum ada listrik. Nah, saya udah di sini sebelum ada listrik gitu. Saya masih pakai itu apa namanya? Minyak tanah. Jadi jualan gerobak Kalau pakai dulu kan lampu? masih dipikul ya saya dulu. Masih dipikul. Iya, masih dipikul, belum punya jalan di sini. Berapa tahun mikul itu? Saya mikul itu tahun berapa? Kira-kira 35 tahun lah saya mikul. Mana saya ini punggung kena gitu. Punggung kena, Iya. sakit maksudnya. Iya gitu kadang. Rute yang dilalui, jalanan Pak Ahmad jualan kue pancong, Iya. berapa kilo kira-kira kalau tiap hari jalan Pak? Nah, saya nggak diukur juga. 5 kilo ada? Kadang-kadang lebih. Lebih. Kan pulang pergi. Pulang pergi. 10 barangkali. Ya 10 kilo lah. Terus cerita bahwa Pak Ahmad punya cita-cita umroh itu, Oh, waktu dulu saya memang ya saya ingin, kata saya kayak orang, tapi bagaimana ini nyari biayanya. Sudah ya lama-lama saya akan ngumpulin lah dikit sedikit gitu. Ya, ditaruh di rumah kira-kira lamanya bangsa setahun setengah lah atau 2 tahun barangkali. Nah begitu saya cari, ya alhamdulillah ketemu, ya ada gitu biayanya. Udah begitu saya nemu ya di sini nemu apa PT Oke. apa kantor. Pak Ahmad, Iya. pengen umroh, Ya. dana nggak ada, Nuhun. modalnya kue pancong, Iya. kok berani? Ya saya memberanikan diri aja. Kan Allah itu kaya, saya yang miskin gitu. Kalau itu kaya sebetulnya mah, Pak Ahmadnya yang miskin. ya saya yang miskin. Caranya Saya untuk minta. memperoleh kekayaan dari Allah gimana? Ya kita berdoa aja kepada Allah, ya berdoa, kita minta. Kalau Allah tuh saya minta apapun juga bisa gitu. Yang penting kitanya semangat gitu, diri kita. 2, 3, 4 tahun nabung untuk Iya, umroh itu? Iya. Atau berapa lama? 5, 10 tahun? enggak lah. Ya saya kan naruhnya sedikit-sedikit ya bangsa. Saya nggak itulah per tahunnya, tahu berapa tahun, tahu 2 tahun, tahu 3 enggak. Ini. Yang penting saya bisa berangkat aja gitu saya. Pendapatan sehari, keuntungan berapa Pak Ahmad? Keuntungan saya paling ya bangsa gitulah cepean 100.000 100.000 Iya. satu hari. satu hari. Kalau dalam 1 bulan baru 3 juta. Iya, Kali 10 juta. Sehari untuk nabung umroh 100.000.
Oh enggak, Atau itu pendapatan. Oh, itu pendapatan. Ya. Untuk nabung umrohnya berapa? Enggak tentu. Saya kalau misalnya ada lebih buat dari belanja, ada 20, ada 30, masukin ke celengan. Kalau celengan itu misalnya. Dan bayar umroh kurang lebih sekitar 20 sekian juta. Iya. Uangnya nggak ditabung di salah satu bank, Enggak. di rumah. Enggak, di rumah aja. Pak Ahmad boleh cerita, yakin banget Allah bakal ngasih rizki, padahal kalau dihitung pendapatan Pak Ahmad 100.000 untuk biaya makan sekian, ini sekian, sisa paling 20-an ribu, 25.000. Iya. Tapi berani betul meyakini Allah Maha Kaya, sementara selama ini Pak Ahmad kan, mohon maaf, masih ngontrak sampai sekarang. Mas, ngontrak masih. Bagaimana meyakini Allah Maha Kaya? Ya kita kan tiap waktu ibadah. Iya. Tiap waktu. Dan tiap waktu itu Pak Ahmad minta. Lah, Tiap waktu itu Pak Ahmad minta sama Allah. iya minta. Jadi kita jangan kalau malam jangan tidur saja. Jadi kita harus memohon lah. Oh, Gitu. setiap malam Pak Ahmad Tiap bangun. malam. Kan saya kalau tukang dagang semuanya prihatin. Kalau orang bahasa apa ya prihatin itu sendiri. Bangun masih jam 2 atau jam 3 paling. Jadi waktu itu harus disempilin buat jangan buat kita aja, buat Allah kan kita bakal pulang. Allah. Apa redaksi Pak Ahmad ketika minta sama Allah? Ya emang Ketika berdoa itu Pak Ahmad nyampain apa ke Allah? saya minta Gak mungkin, oh gue pancong, nabung segitu, kemudian bisa umroh, ini ajaib. ya emang jangan-jangan ke orang biasa gitu. Saya sendiri begitu juga. Bingung juga. Ya bingung juga. Kok bisa? Emang saya udah kalau istilahnya udah diundang, gimana? Oke. Ya. Kalau diundang ya Allah kan namanya Allah kaya. Ada aja rezeki dari mana begitu. Saat Pak Ahmad sholat malam, sholat 5 waktu, pasti ada kalimat doa yang Pak Ahmad sampaikan ke Allah. Itu redaksinya kayak gimana Pak Ahmad? Kok sampai Allah tuh ngelirik, ini hambaku perlu ditolong nih, hambaku perlu dikasih rezeki. Itu apa? Redaksinya apa? Kalimatnya apa itu? Nggak ada apa-apa. Kalau kalimatnya mah kita kan ngobrol begini aja sama Allah gitu, nggak Ngobrol sama Allah? Iya, ngobrol aja. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, pengen berangkat ke sana gitu aja. Ini unik. Jadi kalau orang kan orang pintar bisa bahasa kitab, bisa. Kalau saya emang nggak bahasa begini aja. Orang namanya saya orang bodoh gitu. Jadi Allah diajak ngobrol aja Iya, gitu aja. dengan bahasa Pak Ahmad seperti ini. Iya, bahasa begini. Saya kan lagi kecil ditinggal sama orang tua ya, masih anak-anak. Hidup saya emang ya kalau istilah itu menderita, jadi diam juga di rumah orang. Itu saya sampai begini juga saya sendiri aja, mandiri. Sekarang Pak Ahmad hidup sendiri. Sendiri. Nah, kalau keluarga mah ada di kampung, keluarga. Ada di kampung. Kalau keluarga di kampung. Ibu, istri Ada masih di kampung. di kampung. Pak Ahmad di Jakarta sendiri. Sendiri. Dari masih kecil, dari habis keluar sekolah SD, itu kan zaman dulu mah sampai SD doang. Oke. Saya nggak bisa bicara banyak Pak Ahmad. Iya. Sudah terharu duluan saya. Tapi satu hal, meyakini Allah Maha Kaya, kita yang miskin. Iya. Kemudian Iya, kita minta memang. sama Allah yang Maha Kaya dengan cara ngobrol. Iya, ngobrol begini aja. Setiap kali sholat tahajud barangkali Pak Ahmad, ya Allah kasih rizki, pengen ke rumah Allah, pengen ke rumahmu ya Allah gitu. Iya. Ya begitu aja saya. Kenapa itu menjadi cita-cita Pak Ahmad? Pengen ke sana itu kenapa? Ya, Kan banyak masjid. Dengan keterbatasan ekonomi cukuplah Masjid Istiqlal misalnya. Kenapa harus ke Mekah atau Madinah? ya memang saya udah takdir Allah udah diundang, mau apa lagi? Gitu. Nah, kalau udah diundang kan susah, makanya ya harus berangkat.
Yang tadinya juga saya nggak ada cita-cita itu. Nggak ada cita-cita. Saya memang kalau istilah itu saya ngelihat apa perempuan tukang apa namanya, ya teman saya juga tukang nasi uduk. Dia saya kalau istilah kalau sekolahnya sama dia gitu ya. Kata saya kok bisa juga begitu, hampir kayak mau kayak saya. Ya karena ngumpulin aja 20-30 sisa belanja itu. Gitu saya. Jadi temen yang jual nasi uduk itu bisa, Iya. kenapa Pak Ahmad gak bisa gitu maksudnya? Nah, Pak Ahmad harus bisa gitu iya, maksudnya. iya memang begitu. Maka saya maka kagak bisa itu jualan nasi uduk aja bisa begitu. Kalau tahunnya berapa tahun dia juga. Terus waktu Pak Ahmad mau berangkat hari H-nya, Iya, kan ke bandara ya, iya. udah pakai seragam gitu, bawa koper. Pas di dalam pesawat, apa yang Pak Ahmad pikirin? Nggak dipikirin, saya mikirin ya kita pengen itu aja. Ibadah aja. Ya pengen ibadah aja, nggak ada pikiran apa-apa. Pas sampai di kota Makkah, Ya, ngelihat Ka'bah, iya. apa yang Pak Ahmad rasakan saat itu? Ya rasanya memang girang aja saya ketemu rumah Allah gitu, girang. Ketemu sama Allahnya? Iya, ketemu sama Allah ya, Allah tidak. Karena Allah nggak ketemu, emang saya itunya aja rumahnya. Pak Ahmad diundang, Ya, ya, Pak Ahmad datang, ya. Pak Ahmad ketemu dengan yang undang. Yang pasti ketemu, cuma Pasti nggak kelihatan aja. Oke. Yakin bahwa Allah sedang menjamu Pak Ahmad. Iya. Apa yang Allah berikan saat di sana? Ada keajaiban apa? Segala macam di sana namanya juga tamu. Kalau tamu kan harus disuguh gitu. Cuma Makan enak, iya, makan. tidur nyenyak, Nah, ya itu. ibadah nyaman. Nah, ya itu kan gitu. Ada cerita-cerita unik waktu di sana? Enggak. Mungkin tiba-tiba dibagi orang duit gitu. Oh ya, kalau itu sih emang ada. Saya emang orang saya nggak kenal, nggak apa, emang ada orang gitu. Semua jamaah gitu. Barangkali ya, saya udah tahu tuh nerima aja dari teman gitu. Kan dari sini teman perempuan tuh berapa? Perempuan semua temannya, 10 orang, satu RW sini. Jadi ya, waktu makan, ya bareng-bareng makan, kita kan nggak begitu kenal juga. Ki, ya bahasanya begitu kan, Ki, katanya, besok kalau pulang jangan beli oleh-oleh, nanti saya yang beliin, gitu aja udah. Gitu. Yang Pak Ahmad dapatkan, Iya. Pak Ahmad bayar sekian puluh juta. Iya. Pas pulang diganti nggak sama Allah? Ya. Diganti nggak? Ya diganti di sini mah. Banyak. Kita kan berusaha. Banyak. Banyak gitu. Saya dengar Pak Ahmad Ya. setiap hari menyisihkan uang untuk ngasih makan kucing ya. Benar ya? Iya. Kenapa? Nah, kalau saya sama binatang apapun juga saya nggak diganggu, kalau nggak nggak galak sama dia kalau saya. Mula-mula itu kan semuanya kepunyaan Allah kan ya. Jadi kita harus harus Sayang. sayang sama binatang apapun juga. Kecuali kalau yang galak ya memang harus di. Oke. Jadi memang sengaja menyisihkan rizki itu untuk binatang itu. Sengaja saya beli pokoknya tiap 2 hari sekali beli 15.000. Kenapa? Nanti kalau kucingnya kucing di mana aja gitu, katakan di jalan ada kucing. Oh, bukan kucing peliharaannya Pak Ahmad ya? Bukan. Kucing di jalan? Di jalan. Ya di rumah juga bukan piaraan saya, tapi suka datang gitu ke rumah, saya kasih makan gitu. Kenapa? Ya kasihan aja. Gitu. Kalau sama binatang ya itulah merasakan diri saya. Saya hidup di Jakarta berpuluh-puluh tahun sendirian, tapi nggak ada yang ganggu gitu. Begitu. Nah kalau orang jahat kan, peribahasa orang jahat pasti ganggu aja atau dikejar-kejar orang atau punya utang atau bagaimana kan dikejar. Kalau saya enggak, hidup saya
adanya aja. Gitu. Terus dengan kehidupan Pak Ahmad yang sampai sekarang Ya, masih ngontrak, Mas. nggak mengeluh sama Allah. Enggak. Ya Allah, Ya, saya kan sudah beribadah, saya sudah menyembah, saya sudah berdoa. Bahkan saya datang loh ke tempatmu. Kalau ngobrol sama Allah gitu kan ya. iya. Udah datang ke tempatmu ya Allah, masa saya masih ngontrak aja? Kasih rumah kayak ya Allah, meski kecil nyaman atau gede nyaman. Pernah begitu Pak Ahmad? Enggak pernah saya. Mas. Nggak pernah? Enggak pernah saya. Artinya Pak Ahmad nggak pernah meminta sesuatu Meminta yang berlebihan. Yang berlebihan enggak saya. Yang kuat saya aja gitu. Pak Ahmad tuh manusia bukan sih? Ya. Iya manusia. Ya, kalau keinginan memang manusia kan banyak keinginan, ada ini pengen itu, pengen ini. Kalau saya enggak lah. Bagaimana? Ya ada apa adanya. Apa adanya. Apa yang ada ya kumpulin, kalau ada istilah rezeki. Kalau enggak ada ya udah kita. Nggak minta Kita udah- neko-neko gitu. Enggak. Terus harus ngomong apa saya? Ya. Saya bicara bukan dengan manusia kalau kayak begini. Ya gimana? Tidak ada keinginan ya Allah. Biasanya Ada. orang kan begitu Pak Ahmad. Iya, memang begitu. Jadi memang kalau gitu mah tiap malam memang minta, tapi dah kalau belum dijabah gimana? Gimana lagi? Gitu. Itu kalau setiap pagi dorong gerobak kue pancong Iya. sampai zuhur. Sholat tinggalin nggak tuh? Enggak lah, orang masa udah aki-aki begini udah mau. Ya kali barangkali dari pagi nggak ada yang beli. Ya, Terus ya jalan dulu dah, ntar dah sholat. Tetap berhenti sholat. tetap aja sholat ada waktunya. Aduh. Kalau saya begitu. Siang istirahat, Ya, terus jalan lagi jam berapa? saya pulang jualan tuh berangkat jam 6 ya, 6. sudah subuh gitu kita udah siap-siap berangkat ya jam 6, pulang paling telat ya jam 11 atau jam 10, Jam 10. istirahat ya. Istirahat. Tiduran dulu, nanti bikin lagi jam 2 lah, jam 2 ini berangkat jam 3, pulang maghrib, baca nggak habis ya kita maghrib mau pulang karena sholatnya di kan banyak masjid, sholat dulu di masjid, pulang. Kalau malam kan udah nggak ada orang, anak-anak udah pada di rumah, nggak ada yang keluar, begitu aja. Dan itu tiap hari seperti itu. Iya, tiap hari begitu, berputar begitu. Nggak. Hal yang paling istimewa dalam hidup Pak Ahmad apa ya? Yang paling mengesankan di hidup Pak Ahmad apa? Nggak, Permintaan nggak ada, Iya. pengen itu ini itu nggak punya. nggak saya. Terus yang paling istimewa apa hidup ini? Ya kalau keinginan memang ada juga banyak, cuma kalau belum dikabul bagaimana? Walaupun kita minta kan kalau belum waktunya mah belum ada yang belum ngasih gitu, Allah. Perhatian putra putri terhadap Pak Ahmad? Ya biasa kalau di kampung, kalau di sini mereka kan saya sendiri. Sering telepon anak mungkin? Ya ada, ya sering deh. Nggak kangen istri? Ya kangen, saya kangen emang gimana lagi ya. Saya paling 2 bulan atau 3 bulan baru kembali ke rumah, ke kampung. 2-3 bulan kembali ke rumah. Iya. Oke. Setor pendapatan. Iya, setor pendapatan. Kalau dapat ya. Iya. Ini sudah berapa lama Pak Ahmad nggak pulang? Saya di sini baru sebulan. Baru sebulan. Ya. Oh, baru bulan kemarin setor. Iya, bulan kemarin baru. Kemarin saya pulang. Kebetulan memang sekarang belum pulang. Sudah bisa sakit, musim penyakit kan kalau bulan kemarin ya. Saya pulang dulu, pulang. Di kampung sampai berapa 40 hari. Ya baru nyampe lagi kemarin. Pak Ahmad, hal lain. Rutinitas setiap pagi jualan kue pancong, pulang jam 11, Iya. berangkat lagi siang, pulang maghrib, gitu ya. Ada pernah mengalami keajaiban apa? Yang paling membahagiakan Pak Ahmad?
Coba, kalau itu sih ya, apa yang nggak ada paling orang kan kalau di Jakarta ini saya sama orang di sini udah pada kenal semua, paling ada orang yang membagi rezeki kita masih doang. Cuman saya kalau ada yang gede-gede suka menangis. Kayak kalau lagi kecilnya saya kan kalau istilah ini sengsara, nggak punya apa, mau punya saudara gitu. Kepengennya pengen kayak orang bisa pesantren, bisa ngaji. Ini nggak saya. Soalnya nggak ada biaya. Ya waktu kecil ya sebelum saya balik gitu, sebelum dewasa gitu. Jadi bekal kali ketemunya ya sekarang udah aki-aki gitu. Kalau dapat gede menangis. Ya kalau dapat ini misalnya ada si bapak yang ngasih uang misalnya 500 ya, kita nggak itu kadang-kadang menangis, soalnya lagi kecilnya saya minta sama orang tua ya, sama empok gitu kalau istilahnya kamu murah-murah ngasih. Kalau zaman dulu kan mesti zaman seperak 2 perak gitu, enggak. Jadi kita ingatnya ke situ, ingat masa kecil saya ingatan saya mah panjang gitu. Ini mah orang lain pada paribahasa kenal juga enggak, masih duit sebanyak gitu, bisa begitu saya mah. Jadi saya kadang-kadang keluar air mata gitu aja saya mah. Jadi memang kalau dibilang unik memang unik, itu siapa yang ngasih kan Allah kali ya itu, berlewat manusia itu kan. Gitu saya mah. Apa mungkin karena kebaikan Pak Ahmad memberi makan kepada hewan itu? Saya nggak tahu, itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Iya, nggak tahu saya mah. Hidup kayak Pak Ahmad kayaknya enak banget ya. Apa? Keinginan nggak begitu Iya, begitu tinggi. orangnya kayak orang nggak. Mau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah. Ya sudah, kita dikasih yang penting, bersyukur. yang penting udah keluar dari rumah nyari rezeki kalau istilahnya. Begitu kalau saya nggak mengeluh gitu saya. Ini luar biasa. Pak Ahmad diminum Ya. air putihnya. Ya, Silakan. Pak Ahmad, Ya. ini air putih. Capnya TKP. Ya. Miliknya bos. Ya. Silakan diminum Pak Ahmad. Silakan. Bismillah. 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 Doain yang punya banyak rezeki. Amin. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau waktu istirahat begitu ya, malam, Pak Ahmad kayaknya orangnya nggak punya musuh ya? Nggak ada saya. Malah saya mah orang nggak kenal gak disayang, ya biasa kita kan lagi tengah dorong dinanjak. Ada anak muda berdua, mama perempuannya atau tahu pacarnya atau apa, dia berhenti ngedorongin saya, padahal kita kan udah biasa. Kata saya, Jang, kalau saya makan istilahnya Jang aja kalau sama yang muda-muda begitu. Udah nggak usah kan, ya, aku udah biasa tiap hari begini. Nggak kasihan wakil itu aja. Kalau mobil saya mau nyebrang misalnya, mau nyebrang kan tempat perapatan, kita nggak tahu udah nyerodong orang tuh, nyetopin saya. Anak muda atau perempuan gitu. Gitu. Saya juga emang uniknya di situ, saya nggak nyangka apa gitu. Saya mau nyebrang, saya udah ada aja pertolongan itu, dia ngasih kode, dia nyetop mobil orang gitu, atau motor. Oke, silakan nyebrang. Dia mau jalan lagi, saya jalan. Gitu kalau saya emang gitu. Pak Ujang, ini kan banyak sekali pastinya pemirsa yang akan terinspirasi. Ya. Penjual kue pancong, pendapatan sehari kurang lebih 100.000. Ya. Itu bukan keuntungan, bukan ya? Bukan. Keuntungan paling kurang lebih sekitar 50.000. Iya. Itu pun dibagi 2 untuk biaya hidup, Iya. untuk anak di kampung, Iya. untuk istri dan keluarga di sana, gitu ya. Dan disisihkan untuk biaya umroh. Iya. Jarang loh. Jarang orang punya pemikiran seperti ini. Nerima 50.000, berpikirnya besok buat besok. Iya.
Kalau kita tabung besok mau makan apa? Nggak begitu mikirnya. Kan sama jalan tiap hari. Pak Ujang ini pede banget setiap hari dapat rezeki ya. Iya, dapat aja saat kita berangkat. Misalnya di rumah awal-awal berangkat, ya pasti dapat aja. Pasti dapat. Pasti dapat. Ya kalau yang gede apa kecilnya mah nggak tahu. Belum tahu kalau dapatnya gede apa kecilnya. Pak Ahmad di Jakarta sendiri. Sendiri. Ngontrak, jual kue pancong. Ya. Tabungannya banyak. Tabungannya banyak. Ya. Itu tiap 2 bulan pulang. Bahagia hidup Pak Ahmad. Ya bahagia sih itu. Kita punya apa? Kalau istilah itu punya kerjaan. Ya. Yang punya tabungan di bank. Iya. Terus dia nggak kerja, itu nggak nyaman hidupnya. Pak Ahmad nggak ada duitnya. Nggak ada. Rumah masih ngontrak. Bahagia. Ya tenang aja. Tenang. Cuma dekat sama Allah. Cuma Gitu dekat ya. sama Allah. Aja. Tuh, dengerin kalian. Enggak, saya mah banyak duit itu malah jadi pikiran nggak enak kalau kebanyakan. Gitu. Itu kalau kebanyakan. Ya Kalau tiba-tiba Pak Ujang, Pak Ujang, Ya. Pak Ahmad, Ya. kalau tiba-tiba, ya kan, orang lihat, terus ngasih duit Pak Ahmad 10 juta, diterima nggak kira-kira? ya orang masih mah diterima aja. Nggak kepikiran nanti jadinya. Jangan-jangan lupa sama sholat, jagain duitnya. Oh, saya enggak gitu. Nggak begitu ya. Enggak begitu. Tetap Allah nomor Tetap satu. Allah yang ngasih, bukannya manusia. Saya mah kadar sama Allah misalnya diri saya nih, diketuk hatinya, tuh kasih anak yatim kasih, ibaratnya begitu ya, atau fakir miskin kasih, begitu kalau Allah mau begitu, bukannya kita mah walaupun dikasih berapa ya diterima aja, kumpulin gitu ya. Nanti kalau pulang misalnya kita dapat rezeki berapa duit, jangan dulu dimakan sama kita, kok dimakan sama kita, itu kan ada rezeki orang. Kita ini dulu, dipisahin dulu zakatnya, itu kan wajib, ya kan itu. Dari arah mana Pak Ahmad ini ada celahnya? Ini nggak ada, ini nggak ada, ini bahagia, ini nyantai, ini nyaman. Ya, saya hidupnya begitu saya. Luar biasa Pak Ahmad. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Di Jakarta sudah lama, dari tahun 80-an. Ya dagang kok nggak, kalau istilah kalau di Jakarta memang dari kecil dari tahun 60-an juga. Dari tahun 60-an. Iya. Sampai sekarang Pak Ahmad masih kontrak. Oke. Kemudian tabungan nggak ada. Enggak, saya untuk enggak. hidup pas-pasan. Ya. Setiap hari jual kue pancong. Iya. Keluarga nggak di Jakarta, Enggak. sendiri Di kampung aja. di kampung. Enggak mau dia ditarik kemari. Kalau suatu saat Ya. Pak Ahmad nggak kepikiran, kalau saya meninggal siapa yang ngurusin? Ya. Yang ngurusin di sini kan berwarga saya. Berwarga juga. Berwarganya gimana? Di sini kan saya di RT 12. Kita arisan, ngikut arisan. Apa namanya, buat kematian udah ada, tinggal ngubur doang teh. Bahkan terhadap nanti meninggal di mana nggak takut ya? Nggak tahu bagaimana yang punya saya. Mau di sini lillah sampai situ juga. Misalnya pengen di kampung, ya pengennya emang pengen di kampung. Kalau udah ditakdirkan di sini apalagi. Emang udah ada persiapan gitu. Gitu sih. Jadi kalau di kampung orang memang saya nggak ini bermasyarakat gitu namanya. Setelah menjalankan ibadah umroh, Ya, apa sudah merasa cukup ibadahnya untuk menghadap ke Allah? ya belum, pokoknya sampai mati aja, sampai habis umur. Ya. Nanti kalau berhenti gimana? Bolong-bolong kan itu kafir kalau bolong-bolong, nggak bisa. Padahal Pak Ahmad bukan orang pesantren ya. Bukan saya orang Sekolah lulusan SD, SD, SR, zaman dulu zaman SR. itu. Tapi keyakinannya luar biasa. Ya emang udah dikasih begitu sama Allah kali ya, udah dikasih keyakinan. Jadi kayak saya
dialog begini kayak ditampar-tampar saya. Yang sering enggak merasa lah, ini udah mikirin diri saya. Enggak. Pak Ahmad ada yang mau disampaikan kepada pemirsa semua Sampai tentang hidup ini harus bagaimana? Hidupnya Pak Ahmad tuh indah semua soalnya. hidup memang begitulah. Ada saya juga udah sederhana, saya juga hidup memang begitu. Tapi menikmati kesederhanaannya. Iya, kesederhanaan kita aja minum-minum. Orang punya mobil peribahasa, jangan itu. Kita ngelihat ke bawah, orang udah punya mobil, kita beli motor, ya alhamdulillah, kayak gitu aja. Tapi pengen nggak punya mobil? Pengen punya mobil. Pengen. Iya. Tapi kalau belum dikasih tetap lihat ke bawah. Enggak. Jangan ngelihat kita. Ya, kalau orang rezeki, kalau ibadah tuh harus ngelihat ke atas. Kalau orang kiaian bisa begini, kiaian harusnya begitu. Punya pemahaman seperti ini dari mana Pak Ahmad? Ya, Punya pemahaman tauhid seperti ini dari mana? dari mana? Ya saya Ngaji atau apa gitu? ngaji sih tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran Iya, itu. itu kan nggak apa namanya, kalau roi bapi nggak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Kebenaran. Artinya apa yang sudah ditulis di dalam Al-Quran nggak usah diragukan. Iya, udah diragukan. Jalanin aja gitu. Dijalanin terus. Oke. Ada dalam Al-Quran kita ibadah. Cuman kan kalau Al-Quran yang dolim, yang kafir, ada yang iman. Nah, kita mah itu aja yang iman, yang muslim. Oke, Pak Ahmad terakhir sebelum kita tutup. Ini sangat menginspirasi. Ya. Sederhana tapi bahagia. Semua kalau orang menilai serba kekurangan, tapi Pak Ahmad bilangnya ini cukup. Enggak, kurang cukup. Sedemikian rimo Iya, gitu lah. apa yang Allah berikan ya. Itu. Terakhir sebelum kita tutup Pak Ahmad, pertanyaan saya. Iya. Kalau Allah takdirkan berulang-ulang kali ke tanah suci dengan cara nabung seperti ini masih mau? Ya, Atau sudah cukup sekali aja? kalau itu sih kalau kemauan masih mau, kalau Masih. ada rezekinya masih mau. Ya, Masih tetap nabung untuk ke sana? ya enggak, saya enggak nabung sekarang. Sekarang nggak nabung lagi? Enggak nabung lagi. Jadi nabung cukup yang kemarin, Yang kemarin nanti kalau kepengen nabung lagi, itu aja. pengen nabung lagi. Nggak kepengen haji? Kalau haji itu kan lama. Lama. Ya kalau Allah mau kan bisa sebentar. Iya, lama. Kalau mau juga, kalau reguler kan lama juga. Kalau itu mah apa namanya? Kalau plus kan itu nggak kejangkau misalnya. Nggak kejangkau. Baik Pak Ahmad, ya, saya mendoa Amin. semoga Amin. kalau kesederhanaan sudah membahagiakan, Amin. yang saya doakan cuma semoga istiqomah dalam kebahagiaan. Amin. Saya doain kaya, Pak Ahmad nggak pengen kaya. Gitu Pak Ahmad. Ya. Kayak apaan berat lah bawanya. Ya, berat bawanya. Iya. Kayak Saya dialog dengan Pak Ahmad itu jauh lebih berat dibandingkan saya dialog dengan seorang profesor. ya. Saya bidik dari manapun tetap bahagia. Nggak ada ngeluhnya, nggak ada merasa susah gitu ya. Bahkan mungkin iri sama orang juga enggak kali ya. Itu bagaimana orangnya kata. Nggak pernah kesal sama orang gitu, pengen Enggak. tonjok nih orang. Nggak pernah. Sama kalau ada masalah sama teman apa tahan aja ya. Tahan. Sabar gitu. Kalau soal itu mah nanti juga yang balas sama Allah ini. Kita mengatakan jadi jangan harus sabar. Kalau peribahasa kalau nggak sabar ya, kalau nggak begitu mah saya juga udah nggak ada di sini kali. Luar biasa. Mungkin bener judul lagu itu, Manusia Setengah Dewa. Pak. Ini luar biasa sekali. Ya. Ini real dalam kehidupan Pak Ahmad memang begini Pak Ahmad. Iya. Nggak bohong Pak Ahmad ini. Enggak ya ceritanya.
Cuman ya kalau di kampung memang ada gitu, sedikit-sedikit mah di kampung mah. Kalau di sini memang apa adanya begini. Apa adanya begitu. begini. Itu yang suka ngejemput saya. Terus sendiri tidur aja saya di bawah gerobak tadi ya. Tidur di bawah gerobak. Di bawah gerobak kan tanya ada. Kenapa? Ya, Emang gitu. nggak ada kasurnya? Ya ada tempat tidur kan gerah gitu kalau siang harinya. Oke. Kita tidur aja di bawah. Sampai Assalamualaikum. Terus siapa sih lagi mau tidur? Itu rumah petakan seberapa besar sih? Nah, berapa meter? 3 meter. 3 kali 3? Iya, 3 kali 6. 3 kali 6? Iya, ada kamarnya gitu. Kamar. Itu berapa tahun sudah nempatin di situ? Apa di situ 6 tahun ada. 6 tahun. Sebelumnya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil yang dulu mah di RT 12 kan dulunya. Kita ngumpulin juga di situ di tempat sekamar itu Ngumpulin batu murah maksudnya? ngumpulin uang buat ke sana buat di situ. Berangkatnya mah di tempat ini, Bang. Oh. Ya, Pak Haji. Masya Allah. Gitu. Baik, para pemirsa yang Allah rahmati, Kak, yang berani nonton ini terus tidak merasa malu, kebangetan. Ya. Saya dialog kayak ditampar bolak-balik saya. Jujur, dialog dengan beliau jauh lebih berat dibandingkan dengan dialog dengan ilmuwan. Karena nggak ada sisi yang menggelisahkan hidupnya. Nggak ada sisi yang apa ya, yang membuat dia mengeluh gitu. Apalagi iri, apalagi hasad. Enggak ada saya. Saya teringat dengan ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat Pak Ahmad. Tiba-tiba lewat tuh orang. Ya kan? Rasulullah mengatakan apa? Sebentar lagi akan lewat calon ahli surga. Terus Rasulullah besoknya begitu lagi. Besoknya begitu lagi. Ada satu sahabat yang pengen tahu ini orang ini siapa sih? Akhirnya ke rumahnya, singkat cerita ternyata orang ini kalau pagi ya bekerja seperti biasa. Nggak ngoyo, santai, yang penting bekerja. Malam dia tidur. Nggak sholat tahajud juga. Pak Ahmad hebat sholat tahajud. Lalu suatu saat sahabat ini tanya Pak Ahmad, kok kenapa Rasulullah setiap kali duduk bersama kita mengatakan engkau ahli surga? Apa rahasianya? Nggak ada. Saya hidup begini-begini aja gitu. Ditemukan terakhir ternyata rahasianya adalah orang ini nggak punya sifat dengki, nggak pemarah, justru dia pemaaf. Ya, begitu kehidupan Pak Ahmad. Iya, begitulah kehidupan harusnya. Kalau bisa semua orang harus begitu. Biar negaranya aman. Negara aman. Ini salah satu sumbangsih dari rakyat Indonesia. Iya. Nggak membuat kegaduhan gitu ya. Menenangkan hatinya, nyaman hatinya, masyarakat pun tenang. Iya. Baik Pak Ahmad, kita mendoa semoga Pak Ahmad bagian daripada apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis itu. Amin. Saya hanya bisa mendoa Pak Ahmad istiqomah. Amin. Doa bahagia nggak mempan. Doa kaya Pak Ahmad nggak pengen. Nggak pengen. Saya misal kalau kaya kita bagaimana bawanya? Punya mobil, punya rumah gede. Maksudnya mewah. bagaimana bawanya itu seperti apa? Ya bagaimana bawanya ya Ke Allah buat gitu. apa kita? Nanti pertanggungjawabannya ke Allah gitu maksudnya. Iya. Pertanggung jawabnya kan kita berat. Punya itu. Kita mendingan sederhana aja. Yang penting jangan ada kekurangan gitu. Kekurangannya buat resiko sehari-hari itulah maksud. Baik Pak Ahmad, terima kasih banyak Ya. atas kehadiran Pak Ahmad di ruangan podcast Turi ini. Yo. Ini saya yakin menginspirasi banyak orang. Mereka yang takut ke tanah suci Ya. karena gajinya kecil atau mungkin pendapatannya kecil, Ya. menjadi berani setelah Pak Ahmad menyampaikan hal ini. Ya. Kue pancong yang penghasilannya untungnya kurang dari 75.000 tapi mampu dan Allah gerakkan, Allah takdirkan ada di tanah suci. Amin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga selalu sehat, Amin. istiqomah di jalan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.